Kemudian kalau kita aljabar biasa, seperti operasi penjumlahan biasa itu, nah berarti kan hanya operasi aritmatika yang hanya memperhatikan besarannya, misalnya 2 tambah 3 ya 5, udah gitu aja. Berbeda dengan pasor, dia ada besarannya berapa dan sudut arahnya berapa. Yang saya sampaikan adalah model praktisnya saja, bukan mendalam. Jadi untuk yang kajian mendalam ini bisa ditanyakan ke dosen ahli matematika. Baik, pasor dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Ada yang model persegi, kemudian model polar, dan model operator. Ini semua nanti kita gunakan. Kok tidak salah satu saja? Karena karakteristik dari model-model ini nanti akan sangat menguntungkan bila mana nanti bilangan pasornya ini kita mau perkalikan atau kita mau pembagian, nah, seperti itu, atau penjumlahan, pengurangan, nah tergantung dari model-model operatornya. Misal model persegi hanya bisa dijumlahkan saja, dikalikan bisa tapi rumit langkahnya, misalnya seperti itu. Kalau model polar, nah, akan sangat mudah jika dilakukan operasi aljabar, perkalian, dan pembagian. Kalau dilakukan penjumlahan dalam model polar, sama saja nanti dijabarkan dengan bentuk yang panjang. Yang model persegi, maksudnya persegi itu adalah dinamakan model persegi karena dari C sama dengan A plus JB. C ini adalah titik atau besaran yang kita mau kita katakan nilai C ini besarnya adalah A plus JB. Jadi A itu seberapa? A dari 0 yang sumbu X, A itu segini A. Nah itu A segini. Kemudian yang JB atau bilangan imajiner yang vertikal berarti dia imajinernya, JB-nya segini. Jadi dia bentuknya adalah persegi. Ibaratnya seperti itu. Sehingga kalau kita tarik garis sebesar A dan JB, hasilnya seperti itu. Ada titik C sama dengan A plus JB. Kemudian kalau model polar, ini A itu bukan A yang model persegi tadi ya, hanya notasi saja. A sama dengan C dengan sudut sekian theta. C berarti tadi itu besarannya berapa, radiusnya itu C, kemudian untuk yang sudut theta berarti sudutnya dari titik 0 sumbu X, ini adalah titik 0. Jadi kalau kita tarik garis, radiusnya sebesar C, kemudian sudutnya sebesar theta. Nah, seperti itu. Ini kalau dikonversi dari polar ke persegi, harusnya sama. Kemudian kalau dalam bentuk operator, ini biasanya kita lakukan ketika proses penjumlahan dan pengurangan dari model polar ke persegi maupun sebaliknya. Nah, kita ada model operator. Jadi kalau ada besaran A sama dengan C cos theta, sama ditambah C dikalikan C sin theta. Jadi nanti untuk konversinya itu nanti kita sampaikan nanti. Baik, untuk berikutnya dalam bentuk persegi rumus dasarnya adalah seperti ini. C sama dengan A plus JB. Rumus dasarnya seperti ini. Yang A adalah bilangan realnya, berarti yang sumbu X, bilangan realnya. Kemudian yang J adalah tanda operator kalau dia adalah bilangan imajiner. Sehingga dikasih tanda operator J-nya. Berarti A plus JB. Kalau dalam bentuk polar, tadi kan dalam bentuk persegi tadi. Dalam bentuk polar ini dari persegi kita konversi ke dalam bentuk polar. Berarti nilainya adalah C, tadi radiusnya berapa, kemudian sudutnya berapa. Dari nilai C tadi itu, dan nilai C ini, berdasarkan bentuk yang persegi tadi, kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. Karena dari persegian, istilahnya, segitiga siku-siku kan tadi. Nah, bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk
sudutnya berapa dari bentuk persegi tadi kita bisa cari dengan rumus atas tangen B dibagi A. Untuk konversi dari persegi ke polar. Kemudian berikutnya kita sudah masuk ke operasi aritmatika. Nah ini C sama dengan akar -1. Definisi dari bilangan kompleks C, operator C adalah akar -1. Kalau kita mau operasikan dia penjumlahan atau pengurangan, apa istilahnya, konjugasi kompleksnya, ketika C sama dengan konjugasi itu apa bentuk kebalikannya. Nah seperti itu. A plus JB, nah, konjugatnya adalah A min JB, lawanannya itu. Kemudian kalau A min JB, konjugatnya adalah A plus JB. Oke. Kalau misalnya dalam bentuk persegi, penambahan misalnya C1 nilainya adalah plus minusnya adalah bilangannya negatif atau positif. A1 plus JB1, kemudian ditambahkan dengan C2, A2 plus JB2 misalnya. Kalau seperti ini kita tambahkan, tinggal ditambahkan saja. Yang bilangan real ditambahkan dengan bilangan real, A1 ditambahkan 2, kemudian yang bilangan imajiner, yang B ya tinggal ditambahkan saja. Yang B1 ditambah B2. J-nya tetap J-nya, karena dia sama-sama bilangan imajiner, kemudian yang A adalah sama-sama bilangan realnya. Jadi kalau kita mau melakukan operasi penambahan akan sangat mudah apabila dalam bentuk polar seperti ini. Persegi ya, Nah, C sama dengan A plus JB dalam bentuk persegi. Kalau misalnya pengurangan juga sama, tinggal dikurangkan saja antara yang bilangan real dan bilangan imajinernya. Kemudian kalau perkalian, nah ya kan sangat panjang rumusnya itu kan. Karena yang kita kalikan atau kita proses pembagiannya adalah ada bilangan real dan imajinernya. Kalau dalam proses aritmatika perkalian dan pembagian ini akan sangat mudah apabila dalam bentuk polar yang tadi radius dengan sudut berapa tadi itu. Meskipun juga bisa kita lakukan, tapi nanti prosesnya akan panjang, tidak harus sekali jadi seperti ini. Berbeda dengan yang bentuk persegi, yang pengurangan dan pembagian, pengurangan dan penjumlahan. Nah, kalau dalam bentuk polar, nah ini sangat mudah dilakukan proses perkalian dan pembagian. Misalnya yang A1, C1 sudut theta 1, kemudian A2, C2 dengan sudut theta 2. Kalau mau kita lakukan pembagian ya tinggal kita bagi saja bilangan realnya itu, C-nya itu, kemudian yang sudutnya tinggal dikurangi karena proses pembagian. Kalau proses perkalian, ya tinggal ditambahkan sudut tetanya, kemudian yang bilangan realnya tinggal dikalikan. C1 dikalikan C2. Nah, kalau dalam bentuk polar ini tidak dapat dilakukan proses aritmatika penambahan dan pengurangan, kecuali sudut tetanya sama atau hanya berbeda kelipatan 180 derajat. Yang proses perkalian, nah tinggal dikalikan saja tadi yang saya sampaikan bilangan realnya, kemudian untuk sudutnya ditambahkan. Itu kalau perkalian, kalau pembagian sudutnya dikurangi. Ini kalau bentuk konversinya dari polar menjadi persegi, kemudian dari persegi menjadi polar dan sebaliknya. Itu. Misalnya dari polar ke persegi, dari polar misalnya diketahui A sama dengan C dengan sudut theta, kita rubah ke persegi berarti nilai C-nya itu adalah A plus JB.
nilai A, yaitu C yang ini, yang nilai real di polar, dikalikan cos θ-nya, itu nilai A-nya. Kemudian yang nilai B-nya adalah J C sin θ-nya. Itu untuk memperoleh dari polar ke persegi. Kalau misalnya dari persegi ke polar, nah A plus JB misalnya dari bentuk persegi ini kita rubah ke polar, berarti C dengan sudut θ. Sedangkan C itu adalah tadi penjumlahan Pythagoras antara A dan B, dan untuk sudut θ-nya adalah arcus tangen dari B dibagi A, seperti itu. Jadi akan sangat istilahnya, kapan kita mau pergunakan dalam bentuk polar, kapan kita mau pergunakan dalam bentuk persegi, ketika kita mau melakukan operasi aritmatika penjumlahan maupun perkalian. Seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk polar, akan sangat mudah jika dilakukan operasi aritmatika, perkalian, dan pembagian. Tapi kalau dalam bentuk persegi, akan sangat mudah dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu, kekurangan dan kelebihannya. Jadi akan sangat sering konversi, akan langkahnya lebih cepat. Satu kali jalan seperti itu. Misalnya dalam suatu rangkaian listrik ada besaran R, kemudian C, dan L atau induktor. R-nya sebesar 2 ohm, kemudian C-nya 5 milifarad, kemudian induktornya adalah 20 milihenry. Yang ditanyakan adalah arusnya ini. Kemudian untuk sumber tegangannya adalah 100 volt dengan sudut 0 derajat. Dan frekuensinya 50. Bisa ya, dibisakan ya. Ada contohnya juga. Misalnya sudutnya sekian, nanti ketemu impedansinya berapa, nah tinggal di istilahnya hukum ohm nih kan, I sama dengan V per Z, nah, tinggal 200 dikurangi berapa nanti nilai Z-nya itu, bagian dalam bentuk polar gitu. Oke. Ini tugasnya di rumah. Nanti dikerjakan tulis tangan, kemudian di-scan atau difoto, kemudian diunggah di Bismarck-nya. Itu ya. Pak, izin bertanya, untuk ya. yang bentuk polar tadi, penambahan pengurangan, itu kan tidak dapat dilakukan kecuali dia sudutnya berbeda fasa, kelipatan 180 derajat. Kalau fasanya beda 180, itu langsung cara pengurangan dan penambahannya sama seperti yang persegi atau gimana Pak? Yang ini ya, tidak dapat dilakukan kecuali memiliki sudut θ yang sama atau hanya berbeda fasa kelipatan 180. Kalau kita lihat di diagram kuadran, kuadran Kartesian itu, jadi dia satu garis lurus gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya dia sudutnya sama, berarti dia satu arah yang sama. Jadi bisa langsung dikurangi atau langsung ditambahkan. Apalagi kalau dia berbeda fasa 180, berarti dia bertolak belakang. Itu kan. Jadi kalau misalnya dia ditambahkan, berarti malah dikurangi. Tapi kalau malah dikurangi, malah ditambahkan. Kalau misalnya beda fasanya berbeda 180 derajat. Seperti itu. Siapa tadi? Tapi seperti itu penjelasan dari saya. Saya belum istilahnya belum mencoba juga. Tapi kalau menurut hemat saya ya tadi itu, misalnya mau kita lakukan perkalian atau pembagian, berarti kita rubah ke dalam bentuk polar yang ada sudutnya itu, radius dengan sudut berapa. Kalau misalnya kita mau lakukan penjumlahan dan perkalian, kita rubah ke dalam bentuk persegi. Itu jauh lebih cepat. Seperti itu. Karena kalau misalnya dapat dilakukan dalam bentuk misalnya kalau kita melakukan operasi penjumlahan dan
pengurangan akan lebih cepat dengan bentuk persegi. Kalau misalnya didapatkan seperti ini, akan sangat jarang sekali. Kita mau menambahkan atau pengurangan dengan sudut yang sama atau kelipatan 180 derajat dari sudut sebelumnya. Itu bisa dilakukan. Seperti itu jawaban dari saya. Gimana? Ada diskusi? Iya, cukup. Makasih, Pak. Yang lain ada pertanyaan tidak? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp itu ya. Jadi dari soalnya itu memang saya sengaja buat seperti itu. Maksud saya sekaligus refresh dari dasar listrik. Itu kan ada bentuk, ada R-nya, kemudian C-nya, kan kita harus cari impedansinya berapa. Kita harus cari XC-nya berapa, kemudian XL-nya berapa, kemudian kita cari impedansinya dengan sudut berapa, seperti itu. Nanti ketemu arusnya berapa, dengan sudut arusnya itu berapa arahnya. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukup. Mari kita akhiri dengan ibadah. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.